Nah ini kan teman-teman kan banyak yang nanyain kayak gitu untuk sistem kelistrikan di HS ya. Nah ini gue mau jelasin dikit ya, gambar ya seadanya aja ya gambarnya ya kayak gitu. Nah di HS itu gue pakai inverter hybrid. Jadi bedanya inverter hybrid ini dengan inverter biasa ya. Inverter hybrid ini mempunyai input 1, 2, dan 3. Jadi dia bisa input 220 PLN, input ini ya. Input solar cell atau nanti kita bisa pakai alternator, sama input dari baterai, in out ini dari baterai ini in out. Nah, bedanya dengan inverter biasa itu hanya punya in 12 volt, 24 volt atau 48 volt DC baterai, out 220 kayak gitu. Nah, jadi kalau kita menggunakan inverter hybrid, jadi dalam kondisi kita lagi uh, di camping area kayak gitu, di tempat camping yang ada listriknya, ada listrik PLN-nya kita bisa colok, berarti nanti si inverter itu bekerja, dia mengambil dapat masukan listrik 220 PLN. Listrik ini nanti dipakai sebagian untuk mengecas baterai. Jadi otomatis ini semua dilakukan secara otomatis ya, tanpa maksudnya sudah begitu kerjanya, nggak perlu kita switch atau tekan tombol atau segala macam ya. Jadi dia sebagian ini dipakai untuk ngecas baterai kita sesuai dengan kapasitas baterai kita. Nah, sebagian lagi langsung di bypass ke output. Jadi di kelistrikan kendaraan, kelistrikan di camper van kita. Jadi kita langsung bisa hidupin TV, oven, microwave segala macam itu kalau kita kondisi kecolok di listrik PLN kayak gitu. Nah, misalnya begitu listrik ini mati, putus atau mati, si inverter langsung switch, otomatis langsung switch ambil power dari baterai, dia langsung merubah ke output 220 itu tanpa jeda ya. Jadi kita nggak ngerasain itu dia switch itu nggak ada mati berkedip atau apa gitu. Nah, dia langsung merubah 48 volt atau 12 volt atau 24 volt DC ini menjadi 220. Nah, jadi kita langsung mendapatkan listrik 220 kayak gitu. Nah, begitu juga ya kalau listriknya kembali lagi ya, begitu lagi kita colok kembali, kita mendapatkan listrik atau listriknya hidup kembali, si inverter itu langsung melakukan pengecasan ke baterai dan langsung membypass listrik 220 AC itu ke seluruh camper van kita gitu. Jadi listriknya continuous terus ini tanpa di switching atau tanpa kita ada saklar atau dan sejenisnya ya kayak gitu. Nah, di sini dia ada input solar cell. Nah, si input solar cell ini kita bisa pasang solar cell. Nah, begitu solar cell mendapatkan listrik, si alternator pun langsung melakukan pengecasan ke baterai. Si inverter langsung melakukan pengecasan ke baterai dan langsung merubah listrik dari solar cell itu menjadi 220 volt kayak gitu. Nah, begitu dia mendapatkan input dari solar cell. Nah, input solar cell ini kalau di HS, di mobil, di camper van saya, itu saya robah menjadi alternator. Jadi alternator saya itu kan 12 volt. Nah, saya step up menjadi 70 volt pakai rangkaian step up. Nah, masuk ke input solar cell dan di sini ada menunya, saya setting. Menunya itu untuk melakukan pengecasan di baterai. Tapi ya karena alternator masih standar, jadi pengecasannya palingan sekitar 20 ampere 10 ampere 12 volt ya. Kalau 10 ampere 12 volt itu sekitar ya 120 watt ya. Sekitar 120 watt ngambil listrik dari mobil karena nggak berani terlalu gede juga karena alternatornya kan masih standar. Jadi prosesnya lebih gampang untuk kita instalasi dan maintenance-nya juga lebih gampang. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak kabel untuk switch, saklar misalnya. Kalau kita pakai inverter manual, inverter biasa bukan hybrid. Inverter biasa itu kan outputnya 220, inputnya kan pasti 12, 24 atau 48 volt. Jadi kita dari baterai dirubah ke 220. Nah, sedangkan si baterai sendiri kalau pengecasan kita harus pakai charger sendiri. Harus di charger masuk ke baterai kayak gitu. Habis itu di sini. Jadi pas begitu misalnya ada listrik PLN masuk, ada misalnya kita mendapatkan listrik, kita harus memakai switch di sini. Memakai switch untuk merubah mobil dari inverter merubah ke PLN kayak gitu. Jadi kita ada switch di sini ya. Kita menggunakan switch. Jadi kan agak lumayan ribet ya, harus nyiapin switch segala macam. Terus begitu PLN-nya mati, kita harus muter switch lagi. Dia nggak otomatis langsung kembali lagi ke ini ya. Harus muter switch lagi kayak gitu. Jadi dan
kalaupun pakai apa sih namanya, gue pernah tahu itu ada namanya switch otomatis kayak gitu, ya tetap aja lampunya kan berkedip. Kalau kita pakai inverter hybrid ini lampunya nggak berkedip sama sekali, kayak itu nggak ada jeda matinya, dia langsung otomatis switching ke tegangan yang ada, apa input yang ada kayak gitu. Nah itu, jadi yang kedua habis itu yaitu kita harus menyediakan charger tersendiri untuk si baterai. Terus kita harus menyiapkan misalnya kalau kabel lagi, ini charger ini kan pasti perlu 220 ya kayak gitu. Nah misalnya 220 kita harus menyiapkan listrik untuk charger. Terus kita harus menyiapkan juga kalau baterai kan pasti ada MPPT-nya ya. MPPT-nya kita harus menyiapkan MPPT lagi untuk ngecas baterai segala macam. Nah ini maksudnya terlalu rumit rangkaiannya ini. Makanya kalau gue tuh lebih menyarankan untuk di mobil itu, untuk di camper van itu pakai hybrid. Sekarang gue udah di camper van. Ini gue hidupin inverternya ya, kita tunggu. Nah ini power energi inverternya kita lihat. Nah itu dia pakai cuma 0,2 ampere terpakai ya, palingan untuk TV standby dan alat-alat lainnya kayak gitu. Nah ini kita lihat panel inverternya sekarang. Nah ini panel inverternya, sebenarnya ini panel inverter nempel di inverternya hybrid ya di belakang, tapi ini sengaja gue pisahin, gue kedepanin biar gue lebih gampang untuk kontrolnya. Nah panelnya sama tombol on off nya gue pindah ke situ tadi ya, ke panel camper van gue. Nah ini posisi dia kan on, statusnya DC mode ya. DC mode ini berarti dia menggunakan baterai, status baterainya 48,1 volt. Loadnya 1% cuman, ya 1% ini mungkin untuk peralatan-peralatan standby kayak TV, terus microwave segala macam itulah. Nah 1%, outputnya 220, inputnya 0 karena kita belum kasih input. Nah kelebihannya kalau kita pakai inverter hybrid, nah ini kan dia status baterai segala macam kan udah ada. Nah sekarang kita coba untuk kita colok listrik ya. Ini statusnya kan DC ya, DC mode. Nah ini sekarang kita colok listrik 220. Udah masuk. Nah kita lihat statusnya sekarang. Statusnya langsung AC mode, dia langsung charging. Nah itu kita tanpa mencet apapun ya, tanpa setting tombol apapun, dia langsung otomatis bekerja kayak gitu. Nah dia langsung lihat inputnya, input dari PLN itu 230 volt, outputnya sama, jadi karena dia bypass ini ya. Nah itu dia chargingnya ke baterai itu 6 ampere. Ini charging dari AC ya, charging AC charging. Nanti kalau kita ada solar cell ini kan PV foto voltage ya, foto voltage itu 0 karena kita nggak ada itu ya, kita nggak hidupin. Kalau hidupin nanti dia charging juga. Nah ini inverter normal segala macam, ini temperatur inverternya. Enaknya kalau kita pakai hybrid kayak gitu. Nah jadi dia langsung otomatis gitu. Jadi nah begitu ntar kita cabut ya, begitu kita cabut AC nya langsung, PLN nya kita cabut, kita langsung lihat. Nah dia langsung DC mode. DC mode dia pakai baterai, ini posisi baterainya dia pakai 4,8 volt, itu dia pakai. Loadnya gini, inputnya kosong, dia pakai outputnya dia 220 pas, tadi kan 230 ya kalau kita PLN ya. Nah jadi kita tanpa switch apapun kayak gitu, kita nggak perlu switch putar-putar saklar atau pencet-pencet saklar. Dan untuk setting ntar kita masuk ke setting ya. Ini ada passwordnya jadi agak agak lama ya, nanti kita cepetin aja ini. Nah ini nanti kita bisa lihat settingnya di sini. Nah ini
advance status ya, kita lihat ya. Oke, factory reset user nanti sebentar. Nah ini low bat off nya, jadi di batas berapa baterainya supaya baterai kita jangan cepat rusak, kita mau off nya di berapa. Terus ini ada outputnya 220, kita bisa setel 220, 230 atau berapa kayak gitu. Ini kalau kita connecting dia lewat itu COM serial portnya kalau mau connect ke PC. Ini load offline, load limit ini enable, jadi jangan kebakar inverternya kalau kelebihan beban kayak gitu. Bip status bunyi, delay, restart allow. Nah ini frekuensinya, kita mau pakai frekuensi untuk tegangan AC nya berapa MHz. Nah sebentar ya, kita lihat. Nah ini settingannya. Ini kita settingan chargingnya berapa untuk MPPT nya, dia bukan itu ya, power tracking ya. Nah ini solar chargingnya. Nah solar chargingnya ini kalau kita mau set 100%, jadi dengan kemampuan solar cell kita dia charging 100%. Misalnya solar cell kita ada bisa sampai 10 ampere atau 20 ampere, dia charging 100%. Nah ini AC chargernya, AC scale charger gini kan gua pakai 35% ya, makanya dia tadi chargingnya cuma 6 ampere. Nah kalau misalnya gua pakai 100% itu dia sekitar 20 ampere, tapi itu dia sedot listriknya dari PLN itu lumayan ya, dia sampai 3000 4000 watt, gue lupa ya pastinya berapa ya. Nah ini jadi AC scale nya gue cek 35%. Untuk kemarin di tempat camping juga gue ngeri kebakar kabelnya di sana, jadi makanya gue pakai cuma 35% aja. Nah ini untuk chargingnya, ini utility first, jadi dia kalau dapat listrik dia hidupkan listrik duluan, dia ini bisa di set utility first. Ini berarti dia hidup, listrik yang diutamakan kan, jadi kalau dapat listrik dia pakai listrik dulu. Terus ini kalau solar yang diutamakan, solar cell maksudnya solar only. Nah itu dia, jadi sistem pengecasannya mau dari mana, mau dari solar atau utility yang first kayak gitu. Ini kita balikin lagi utility dulu ya. Nah utility first. Nah ini jadi dia ngecas langsung dari PLN kayak gitu, kalau begitu dia dapat arus listrik. Ini work mode-nya, jadi kalau di work mode ini kita set, jadi begitu dia dapat listrik PLN dia langsung ini PLN first, dia bisa work mode-nya solar first, habis itu DC first. Jadi kalau utility first berarti PLN yang utama, jadi kalau ada PLN dia pakai PLN sambil ngecas baterai sampai full. Kalau DC first dia pakai DC dulu sampai baterainya habis itu dia beralih ke PLN kayak gitu. Nah ini udahlah menu yang lain, menu charging, menu segala macam ya. Nah ini kita keluar lagi, ini masih DC mode, ini nggak ada chargingnya karena gua cabut tadi ya di situ ya. Nah ini kita coba colokin lagi. Ini gue colokin lagi. Nah tuh AC mode dari PLN 230, outputnya 230, jadi berarti dia bypass dari listrik ini langsung dia charging baterainya. Nah intinya yang mau gue sampaikan sih di sini, kalau untuk camper van pakai inverter yang hybrid. Sebelumnya kalau nggak pakai inverter hybrid susah, karena kita inverter biasa itu kan cuman ada seperti yang gue jelaskan tadi di gambar tadi, cuman ada input DC dari baterai sama output dari inverter 220 AC. Sedangkan kalau inverter ini input AC-nya terpisah, output AC-nya terpisah, input DC-nya terpisah, in-out DC-nya terpisah kayak gitu. Jadi enak kita semua nyetelnya. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak tombol-tombol untuk switch PLN, switch ke baterai, switch segala macam, switch inverter kayak gitu. Jadi kita cuman tinggal colok aja kayak gitu. Tuh tinggal colok belakang dia langsung ngecharge. Begitu dapat, begitu listriknya mati lampu dia langsung nyala sendiri. Jadi dia kerjanya hampir sama kayak UPS kayak gitu ya. Kalau hybrid itu.
Terus kalau ada solar cell nanti dia langsung masuk di sini, langsung nilainya masuk di sini nanti. Nih, nanti ya photovoltaic charging, misalnya solar cell kita bisa charging berapa ampere langsung keluar. Totalnya dari AC sampai dari AC PLN 6 ampere, misalnya dari photovoltaic 4 ampere jadi 10 ampere total chargingnya. Jadi kayak gitu. Jadi kita nggak perlu capek setting mikir segala macam lagi. Nah ini kita mau ngontrol semua temperaturnya, MCU, HS, segmen, baterai, segala macam temperatur. Itu kelihatan semua. Ini gue pisah ya. Jadi nanti mungkin pada bingung kok panelnya bisa ada di sini. Enggak, inverternya nggak di sini. Inverternya di belakang, di bawah sini, di bawah tempat tidur. Ini panelnya gue panjangin pakai kabel, gue pisah ke sini. Dan begitu juga tombol on off-nya. Ini tombol on off-nya di sini. Nah ini posisi gue off inverter. Nah kalau gue udah off, inverternya mati. Nah ini posisi inverter mati, tapi dia bypass, tetap dia bypass, statusnya bypass. Jadi dia status bypass, listrik PLN itu langsung di bypass ke itu. Jadi walaupun inverter mati, kalau kita dapat listrik dari PLN, ya camper van kita tetap hidup kayak di rumah. Biarpun baterai kita mati atau inverternya mati, dia tetap bypass. Nah pas kita cabut, bedanya tadi, ini kalau sekarang kita cabut, dia langsung mati total pastinya. Tuh, dia langsung mati total. Nah gitu aja ya. Jadi kalau misalnya untuk yang teman-teman mau bangun camper van, pilih inverternya, pilih inverter hybrid. Jadi enak untuk kita jalur ngatur instalasi semuanya, itu enak. Instalasi listriknya tidak perlu pakai switch segala macem, terus kita nggak repot dari baterai charging segala macam, karena baterai kita kan perlu MPPT untuk charging baterai, kita nggak perlu lagi karena semuanya udah di inverter dia charging. Oke gitu aja ya teman-teman ya.